2 jam nggak apa-apa. Ternyata itu yang merah itu palsu dari Malaysia. Dengan amanat Undang-Undang 21 2019 itu badan karantina tugasnya luas sekali, Pak. Baik yang masuk, yang keluar, dan atau yang keluar yang masuk. Tapi fasilitasnya sangat minim, coba. Dan Indonesia itu pintunya banyak sekali. Buktinya apa? Penyeludupan masih banyak. Jadi saran saya, Pak Kepala Badan, cobalah dirancang betul berapa yang dibutuhkan anggarannya sih. Nah, ini kunci pertama. Indonesia itu kalau mau maju ya ini kunci parenting harus diprioritaskan. Jadi saran saya pertama itu, Pak Ketua, anggarannya coba dikumpul itu. Karena saya lihat minim sekali lah gitu. Ya memang belum lama ini badan karantina berdiri, tapi saya kira udahlah diprioritaskan apa yang harus dilakukan. Contohnya misalkan ada barang yang harus diperiksa 15 hari, simpannya di mana? Sampai masih nitip-nitip kemana-mana. Ke depan jangan nitip lagi, ya yang biasa. Itu ya, mohon maaf ya, saya kira itu. Terus selanjutnya, tadi soal sarang burung, Pak, ini pengalaman saya ya, ini tolong hati-hati. Saya pernah ya duduk di sana, orang Cina makan sarang burung merah mati 2 orang. Dari seluruh sarang burung Indonesia ditolak. Nah, saya curiga. Saya minta para pejabat Cina kumpul, saya bawa sarang burung merah dari Indonesia, dimasak, saya makan 2 jam, nggak apa-apa. Ternyata itu yang merah itu palsu dari Malaysia. Jadi jangan sampai kita, saya takutnya yang aluminium ini persaingan dagang dari tetangga kita. Jadi kalau nanti datang Pak, siapa sarang burung masak sampai semua ini yang baju putih depan ini makan semua, nggak pusing, saya mesti akan percaya. Karena saya pengalaman itu, kok mati kabeh, 2 orang. Jadi ditolak terus. Nah, udahlah kita mati, saya kan mati misalkan saya ikut mati kan dikirim dari Beijing ke Indonesia namanya besar gitu. Tapi sebulan nggak mati gitu. Nah, selanjutnya Pak Ketua mengenai flu burung. Jadi burung kita teman burungnya Pak Heri ya. Burung kita ke Eropa itu ke Amerika itu ditolak, tapi kita selundupkan lewat Filipina bisa dikirim ke sana. Ini kenyataannya. Jadi kita jualnya ke Filipina. Tapi yang ekspor Filipina, walaupun burungnya Indonesia. Ini tolong apa jenengan sudah mapan semua pejabatnya koordinasikan lah. Jadi kita masa burung-burung kita itu harus lewat negara tetangga dan sebenarnya punya kita itu. Yang terakhir, Pak Ketua, Bapak kan udah ada amanat Undang-Undang 21 2019 dan PP-nya 29 tahun 2003. Ini masih pejabat yang lain masih campur tangan. Pertanian, kalau ada pengiriman barang antar provinsi dan antar negara itu tugasnya Barantin. Ini di internal Jawa Tengah misalnya, itu dinas kabupaten, provinsi ikut campur. Nah tolong pada Pak Barantin, dikumpul aja lah Dirjen PKH, Dirjen KSDAE, sama perikanan, Bapak kumpul sama anak buahnya di daerah. Tugas masing-masing apa. Contoh ini kemarin pengacara baru dari Semarang, diadukan, kita menangkap burung ya dari Indonesia Timur ada 9 ekor, udah 7 bulan nggak bisa keluar dokumennya Pak. Itu mau dilepas bukan mau dijual. Ya ini tolong karena ada yang keberatan yang bagian, ditolong melalui Bapak Kabadan kumpul aja. Contohnya pengalaman saya kan dulu sampai penyakit pun dia urusi. Sekarang dulu LIPI, sekarang BRIN ngasih kuota. Ya, BRIN ngasih kuota kepada Dirjen. Dirjen membagi pada perusahaan. Para perusahaan mau ekspor, Bapak yang periksa. Kalau dulu kita yang periksa karena kewenangan udah sama Bapak. Apalagi kerjasama dengan kehutanan, Pak. Baru kerjasama, Pak. Lapangannya belum. Tolong dikumpul aja, Pak. Kepala-kepala balai. Karena kemarin pada ngadu kami ke Semarang. Gimana, Pak, ini? Dinas kabupaten kota itu kan hanya memeriksa satwa hewan yang ada di wilayahnya. Kalau mau keluar ya bukan tugasnya dia, garantin itu. Ya tolong ini Pak Badan ini dilaksanakan segera ya, karena masih di lapangan masih benturan. Saya kira demikian Ketua, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Daniel Johan dari PKB.